Bagaimana si narsistik menyebabkan brain fog? Korban si narsistik sering mengalami kabut otak. Mereka merasa linglung dan bingung. Dunia tampak tidak nyata, hampir seperti mimpi. Dengan kabut otak, Anda kesulitan berkonsentrasi, Anda mungkin kesulitan mengingat kata-kata sederhana, dan sulit untuk mengatur pikiran dan tindakan Anda, bahkan menjadi linglung dan kacau. Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut. 1. Tuntutan yang berlebihan. Si narsistik selalu menuntut, mereka sepertinya selalu menginginkan sesuatu. Tapi, mereka melakukan sesedikit mungkin untuk membantu sebagai balasannya. Tuntutan ini menguras energi Anda dalam jangka panjang. Tuntutan si narsistik secara efektif menggandakan beban kerja Anda. Hal ini mungkin baik-baik saja dalam jangka pendek. Tapi dalam waktu lama, itu menguras energi mental dan fisik. Pikiran yang terlalu banyak bekerja harus mempertahankan sedikit energi yang tersisa. Dan inilah mengapa Anda mengalami kabut otak. Ini hampir seperti ketika Anda membuka terlalu banyak program di PC. Jadi PC berjalan lambat, karena tidak bisa memenuhi semua permintaan. 2. Kekacauan penyebab stres. Selain menuntut, hidup si narsistik juga kacau. Mereka gagal menjaga rumahnya tetap rapi, tagihan tidak dibayar tepat waktu, dan segala sesuatunya tidak berjalan lancar. Kekacauan ini membuat stres untuk hidup bersama. Dan stres jangka panjang diketahui menyebabkan kabut otak. Karena sebenarnya manusia membutuhkan keteraturan dan struktur agar bisa tetap bekerja secara efektif. Kekacauan ini juga berarti Anda bertanggung jawab atas hampir semua hal. Bahkan jika itu tidak dituntut dari Anda. Karena Anda tidak ingin hidup dalam kemelaratan. Beban kerja yang tinggi ini menguras mental, yang berkontribusi terhadap kabut otak. 3. Anda tidak pernah cukup. Terlepas dari semua yang Anda lakukan untuk si narsistik, mereka sering membuat Anda merasa tidak cukup baik. Mereka mengkritik semua yang Anda lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjatuhkan Anda di setiap kesempatan. Dan mendorong Anda untuk meminta persetujuan mereka, yang tidak pernah terpuaskan. Bagi mereka, Anda tidak pernah cukup. Dan tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, mereka tidak pernah bahagia. Terus-menerus mencoba membuktikan nilai Anda menguras tenaga, membingungkan, dan membuat frustrasi. Karena mereka sengaja menjebak Anda untuk gagal. Dan ini adalah hal beracun yang ampuh untuk kabut otak. Karena Anda selalu dalam kebingungan dan kelelahan yang tidak pernah berakhir. 4. Gaslighting. Untuk menambah bahan bakar ke api, mereka juga membuat kebingungan dengan sengaja. Disinilah mereka membuat Anda meragukan realitas Anda. Mereka memberitahu Anda satu hal, namun melakukan yang sebaliknya. Mereka berbohong dan memanipulasi. Dan menyalahkan Anda untuk hal-hal yang mereka sendiri lakukan salah. Yang menambah kebingungan Anda. Hal ini menyebabkan Anda mempertanyakan realitas Anda, kewarasan Anda. Karena Anda sering berpikir bahwa Anda salah. Jadi Anda merasa tidak bisa mempercayai persepsi Anda sendiri. Dan ini menciptakan kebingungan, kelelahan, dan kabut otak. 5. Kecemasan. Si narsistik suka membuat Anda cemas, karena orang yang cemas lebih mudah dikendalikan. Mereka menyebabkan kecemasan dalam banyak hal, mengkritik terus-menerus, menyebabkan Anda meragukan diri Anda sendiri saat melakukan tugas-tugas sederhana sekalipun. Sementara mereka mengawasi dengan cermat untuk mengintimidasi. Si narsistik juga menjalani kehidupan yang dramatis, yang penuh dengan konflik. Entah itu dengan Anda, atau dengan orang lain. Dan bahkan jika itu dengan orang lain, mereka mengharapkan Anda untuk terlibat, dan mendukung mereka sepenuhnya, bahkan ketika mereka salah. Gaya hidup berkonflik tinggi ini membuat Anda dalam mode pelarian atau pertarungan yang hampir konstan.
Karena pikiran dan tubuh Anda mengantisipasi konflik setiap saat. Kecemasan ini diketahui menyebabkan kabut otak. Karena pikiran dan tubuh Anda memprioritaskan berurusan dengan apa yang dianggapnya sebagai bahaya yang akan segera terjadi. Alih-alih berfokus pada berpikir jernih dan rasional. Hormon stres dilepaskan ke dalam tubuh Anda. Dan detak jantung dan pernapasan Anda meningkat. Mempersiapkan Anda untuk beraksi. Dan sementara ini mungkin berguna untuk berlari dan berkelahi, itu juga merusak proses berpikir Anda yang normal. 6. Kurang tidur. Kurang tidur menjadi penyebab utama lain dari kabut otak. Si narsistik sengaja mengganggu tidur Anda, hanya agar Anda tetap lemah dan mudah dikendalikan. Mereka mungkin membangunkan Anda di tengah malam, memulai pertengkaran sebelum waktu tidur, atau menyebabkan Anda begadang karena cemas. Dan bahkan karena Anda menjalani kehidupan yang penuh tekanan, Anda mungkin tetap terjaga di malam hari mengkhawatirkan semuanya. Sementara si narsistik tidur nyenyak, tanpa peduli pada dunia. 7. Kombinasi dari semua faktor. Saat Anda menggabungkan semua faktor ini, tidak heran jika Anda mengalami kabut otak. Manusia tidak dirancang untuk beban kerja yang tinggi dan mengalami stres dalam jangka waktu yang lama. Cara hidup yang kacau dari si narsistik menambah kelelahan dan kebingungan. Seperti juga halnya manipulasi yang disengaja, permainan pikiran, dan sifat sulit mereka. Dengan semua ini terjadi, tidak mengherankan jika Anda menjadi lelah secara mental dan fisik. Dan mengalami kabut otak. Hilangkan sumbernya. Sebagai catatan positif, kabut otak terangkat begitu si narsistik keluar dari hidup Anda. Mungkin perlu beberapa lama untuk pulih. Tapi Anda akan pulih. Kabut otak adalah gejala sementara dari kelelahan dan stres. Dan begitu Anda mengalami beban kerja yang dapat dikelola, pikiran dan tubuh Anda memiliki kesempatan untuk pulih dan kembali normal. Jadi jika Anda ingin menghilangkan kabut otak yang disebabkan oleh si narsistik, maka Anda harus menghilangkan sumbernya.